Halo teman-teman, saya Klarin Sagirena dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Prodi D4 Desain dan Manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kontrol elektropneumatik. Rangkaian kontrol elektropneumatik sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian kontrol elektropneumatik tanpa relay dan rangkaian kontrol elektropneumatik menggunakan relay. Yang pertama, saya akan menjelaskan rangkaian kontrol elektropneumatik tanpa relay. Di sini saya menggunakan dua piston atau dua silinder, yaitu silinder A dan silinder B. Di sini, ketika push button S1 ditekan, maka arus akan mengaliri dari power supply menuju solenoid Y1 dan akan menyebabkan 5/2 valve akan bergerak ke kanan. Pada saat kontrol 5/2 bergerak ke kanan, maka arus akan berjalan mengalir menuju power supply ke piston A dan piston A akan bergerak maju. Pada saat piston A bergerak maju maksimal dan akan mengenai limit switch S2. Saat mengenai S2, maka aliran akan mengalir menuju solenoid Y3. Pada saat mengaktifkan solenoid Y3, kontrol 5/2 valve akan bergerak ke kanan. Saat bergerak ke kanan, maka aliran akan mengalir dari power supply menuju piston B. Dan piston B akan bergerak maju. Pada saat piston B bergerak maju maksimal, akan mengenai limit switch S3. Pada saat mengenai limit switch S3, maka akan mengaktifkan solenoid Y2. Dan mengakibatkan katup 5/2 bergerak ke kiri. Sehingga piston A bergerak mundur. Pada saat piston A bergerak mundur maksimum akan mengenai limit switch S4. Lalu limit switch S4 akan mengaktifkan solenoid Y4, di mana solenoid Y4 akan membuat katup 5/2 bergerak ke kiri. Pada saat katup 5/2 bergerak ke kiri, maka piston B akan bergerak mundur. Sekian untuk kontrol elektropneumatik tanpa relay. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kontrol elektropneumatik menggunakan relay. Di sini saya menggunakan dua piston A dan piston B. Katup tidak langsung mengoperasikan silinder, namun katup akan mengontrol katup lain dan akan menggerakkan silinder. Artinya aliran listrik tidak langsung ditransfer ke solenoid. Namun aliran listrik tersebut akan melewati katup lain sebelum mengaktifkan solenoid. Pada rangkaian ini, ketika push button S1 ditekan, maka akan mengaliri atau mengaktifkan kontaktor K1 yang akan mengaktifkan solenoid Y1.
Ketika solenoid Y1 aktif, piston A akan bergerak maju. Saat piston A bergerak maju maksimal dan akan menyentuh limit shoot S2. Pada saat menyentuh limit shoot S2, arus akan mengalir ke kontaktor K2. Kemudian solenoid Y3 akan aktif. Ketika solenoid Y3 aktif, katup 5/2 akan bergerak ke kanan. Lalu aliran dari power supply menuju ke piston B, dan piston B akan bergerak maju. Pada saat piston B bergerak maju maksimal, akan mengenai limit shoot S3. Limit shoot S3 aktif dan akan mengaktifkan kontaktor K3, lalu mengaktifkan solenoid Y2. Ketika solenoid Y2 aktif, maka katup 5/2 akan bergerak kiri. Dan akan menyebabkan piston A mundur. Pada saat piston A mundur maksimum, akan mengenai limit shoot S4. Lalu, limit shoot S4 akan mengaktifkan K4 atau kontaktor K4. Saat kontaktor K4 aktif, maka akan mengaktifkan Y4, solenoid Y4. Pada saat solenoid Y4 aktif, katup 5/2 akan bergerak ke kiri dan akan menyebabkan piston B bergerak mundur. Sekian penjelasan saya mengenai kontrol elektropneumatik menggunakan relay. Sekian penjelasan saya mengenai rangkaian kontrol elektropneumatik. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video saya ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih.